Cuman sedikit bang, sejak idenya abang buka kopi ini dari awal gimana sih bang usaha kita ini bisa berkelanjutan sampai saat ini bang? Ya, awalnya itu kan dulu sebelum saya buka kedai kopi, saya kerja di perusahaan offshore. Jadi setiap kali kami jam istirahat itu kami pasti jam istirahat tuh ngopi gitu. Jadi karena hari-hari kita ke kedai kopi terpikir untuk buka kedai kopi juga. Kedai kopi ya. Karena dalam pikiran saya kan gini, sepertinya enak gitu punya usaha sendiri ketimbang kita kerja dengan orang lain gitu. Iya. Awal pertama kali abang buka kedai kopi ini tahun berapa bang? Awalnya Oktober 2010. 2010 ya bang ya? Pertama di daerah sini ya bang? Iya, di Sungai Dato. Sungai Dato ya bang? Itu ruangannya itu ya satu pintu masih ya bang? Iya, satu pintu. Awal mula tuh saya buka 2010 itu satu pintu. Kemudian 1 tahun berjalan, saya coba buka satu cabang lagi di daerah Tanah Kuning. Itu langsung 2 pintu. Langsung dua pintu. Itu tahun berapa? Coba buka satu cabang lagi di daerah Tanah Kuning. Itu langsung 2 pintu. Langsung 2 pintu. Itu tahun berapa bang? Tahun 2011 November. November ya. November 2011. Bang, ciri khas kopi kita sendiri apa bang yang kita tawarkan sama masyarakat kita yang datang ngopi di sini bang? Kalau umumnya di kedai-kedai kopi ya itu kan di Bintan ini Kijang lah khususnya. Ya untuk di kedai kopi ini kan rata-rata kita masih menggunakan kopi-kopi tradisional, cara-cara yang tradisional, dan kopinya pun ya kopi jenis robusta. Jenis apa bang? Robusta bang. Robusta. Iya. Itu yang didapat dari mana bang? Kita belinya sih di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang. Cuman dia mungkin asalnya dari entah itu Jambi, Palembang, Bengkulu ataupun mungkin Lampung. Karena kan daerah Sumatera itu kan memang penghasil kopi robusta yang terbesar. Di samping di tengah abang buat usaha ini, apakah pernah sebelumnya gagal bangun langsung, maksudnya gagal dengan melakukan usaha pertama kali bang? Misalnya ada kendala. Pertama kali buka sih ya karena saya pun otodidak gitu kan. Jadi yang banyak ngajarin saya tuh justru kawan-kawan yang ngopi. Kawan-kawan ngopi ya bang? Iya, kawan-kawan yang ngopi di sini. Oh iya. Jadi kan rasanya kan sebetulnya lebih ke selera ya, selera. Cuman kita berusaha begini bagaimana konsumen itu kita buat nyaman gitu, dengan kopi kita gitu kan. Jadi saya buat bukan atas keinginan saya, rajinnya bukan keinginan saya, tapi saya belajar dari apa sih yang mereka mau gitu. Karena kan pengopi kan gini bang, ada yang dia suka tipis, ada yang dia biasa-biasa aja, ada yang suka pahit gitu kan. Tipis itu dalam arti gulanya tipis atau kopinya tipis? Kopinya tipis, dia nggak suka kopi-kopi yang pekat gitu. Ya, oh gitu ya bang? Iya betul. Terus yang paling penting kalau di Kijang ini lah, kopinya nggak masam. Nggak asam? Nggak masam. Karena kalau masam ya di perut kita juga nggak enak. Iya, perut kita juga nggak enak ya bang. Nah, kebetulan juga kan saya kan kopinya ini kan goreng sendiri ya. Goreng sendiri. Goreng sendiri ya, kopinya. Goreng sendiri. Itu saya mulai sejak tahun 2015. Sejak tahun 2015. 15 ya. Iya, 5 tahun saya buka kedai. Akhirnya terpikir untuk belajar goreng sendiri gitu. Nah itu pun prosesnya lama karena saya tak pernah ngeliat macam mana cara orang nyangrai roti dan campuran orang nyangrai roti dan campurannya seperti apa. Tapi alhamdulillah saya belajar di YouTube.
Mengejuk ya. Belajar secara otodidak. Otodidak. Bang, dengan abang udah mahir lah di bidang kopi ini sedikit atau usahanya di bidang kopi, ada nggak bang abang misalnya memberikan pembelajaran kepada teman-teman atau adik-adik atau gimana? Ada. Iya. Kebetulan saya juga sering itu juga mulai kalau nggak salah saya mulai dari tahun 2016. Jadi awalnya sih gini, ada kawan di Pinang, dia membuka usaha kopi tapi dia tak tahu jalan ngeraciknya. Akhirnya datang ke tempat saya ajarin dari A sampai Z lah, dari nol sampai dia bisa. Nah mungkin berita dia ini tersebar gitu. Akhirnya mulai saat itu banyak yang datang mau belajar, dan saya tidak pernah mau biaya spesial. Justru tiap ada orang datang mau belajar, saya suka. Soalnya saya berprinsip ini, ya kita sama-sama belajar. Ya. Dan apa yang saya dapatkan juga kan, saya banyak belajar dari orang. Dengan abang membuka usaha kopi ini kan saya dengar abang buka kebun kopi. Sekarang ini gimana bang? Ya, sebetulnya masih dalam apa ya, dan apa yang saya dapatkan juga kan, saya banyak belajar dari orang. Dengan abang membuka usaha kopi ini kan saya dengar abang buka kebun kopi. Sekarang ini gimana bang? Ya, sebetulnya masih dalam apa ya, tahap uji coba juga bang. Cuman kan saya mulai itu awal 2017. Alhamdulillah tahun 2019 kemarin nampak sudah kelihatan hasilnya. Cuman karena kita di dataran rendah, jadi buahnya agak sedikit kecil gitu. Nah, sekarang dalam tahap pengembangan gitu. Jadi saya mulai belajar nyetek gitu. Itu pun masih belum banyak, masih baru sekitar 490 batang. Mungkin kedepannya saya akan coba cari lahan baru lah. Siap.